Amin. Selamat malam, selamat berjumpa kembali teman-teman. Shalom. Selamat malam. Shalom. Ya. Sebelum malam menjadi larut, maka kita larut di dalam malam, ya. Bersama dengan firman Tuhan, ya. Tadi siang saya katakan melalui Zoom, ya, ke sel group bahwa apapun saudara, ya, kalau saudara yakin bahwa itu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, yakinlah itu tidak akan binasa, tidak akan sia-sia, ya. Tapi itu pasti bernilai tinggi, bernilai mulia, ya, bagi Tuhan. Nah, teman-teman, pemberitaan atau kabar yang bisa memberi kelegaan dan ketenangan, ya, di dalam hari-hari, ya, kehidupan anak-anak manusia, ya, di bumi yang sedang lenyap dengan keinginannya ini, saudara, itu adalah hanya kabar baik, ya, kabar baik atau Injil, ya, atau gospel, ya. Inilah kabar yang sebenarnya dia menembus ke dimensi apapun kehidupan kita. Banyak hal yang tidak selesai karena ikut di dalam sistem dunia. Dan itu keniscayaan. Itu keniscayaan. Ya. Itu keniscayaan. Pernah nggak teman-teman dengar seorang ibu yang memarahi anaknya? Atau lebih dari itu, seorang ibu yang kesal sekali sama anaknya? Pernah. Kalau kita pikir-pikir, ya, itu anak yang minta lahir atau mama yang lahirkan dia? Nah, itu sederhana sekali itu. Tapi sudah begitu. Itu sistem. Itu sangat sederhana. Dan tidak ada orang yang bisa bantah itu. Ya. Ketika kita misalnya teman-teman, ya, kerja. Ya, otomatis kalau kita kerja itu namanya kerja, maka kita pasti deal dengan tugas. Dan itu pasti deal dengan apa? Upah dari pekerjaan, gitu. Ketika kita ikut di dalam sistem untuk mendapat upah, saudara dituntut untuk apa? Bertanggung jawab dan menghasilkan satu produksi atau hasil dari sesuai dengan upah yang diperjanjikan, gitu. Dan tidak jarang hari-harinya atau dinamikanya di dalam menyelesaikan yang namanya tugas daripada sesuatu untuk menghasilkan upah tersebut, kita terlilit, kita terjerat di dalam apa? Di dalam yang namanya konflik, di dalam yang namanya kegelisahan, kesesakan, gitu, ya. Ruwet gitu, bisa jadi ruwet gitu. Ya, yang kuliah, siapa yang suruh pergi kuliah terus ngomelin dinding, ini tugas banyak sekali, padahal dia cuma sendiri di dalam, kan? Hanya kalau CCTV yang ada, ini orang ngomong apa, kemana, gitu ya. Mungkin dia bahasa roh, itu yang orang rohani lihat CCTV-nya. Tapi kalau orang yang, ya, bekas pengacara di pengadilan, dia bilang ini pasti dakwaan dengan dinding. Teman-teman, kan masuk dalam sistem. Karena kita mau lulus sebagai sarjana, ya kita kuliah. Ada orang yang kuliah, enggak, iseng aja kuliah. Karena saya mau ke kantin, saya mau ketemu dengan orang ini, gitu. Terus kuliah. Enggak, orang mau sarjana toh. Ada di sini yang kuliah bukan karena mau sarjana. Ya, pasti, ya. Ya, tadi ya, upah, karena ada upah, kita mau nggak mau masuk dalam sistem apa? Ya, kita harus kerja, hasilkan. Dan di dalam melakukan itu muncul, ya, hal-hal yang menjadi constraint, istilahnya tuh constraint, ya. Bisa baik, bisa buruk.
Ya, bisa menyenangkan, bisa tidak menyenangkan. Gitu, ya. Kuliah pilihan. Nah, saya tanya nih yang bapak-bapak. Ambil napas sebentar ya. Ya. Punya anak. Punya anak. Artinya mengikatkan diri pada satu tanggung jawab untuk memeliharanya. Coba bayangkan itu. Ya. Saya punya kesempatan. Saya bilang hidup ini adalah kesempatan ya. Menurut boksu saya ya, Daniel Lee Min Kyung ya. Hidup kesempatan. Saya kemarin Pak Daniel dapat kesempatan ya. Saya pikir bagus nih naik taksi kan. Naik taksi. Benar itu tidak naik taksi sembarangan. Langsung ketemu dengan orang yang sepanjang perjalanan bicara mengenai kabar baik. Ya. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Dan menarik dia bilang, saya sudah berumur Pak gitu. Tapi saya belum punya pasangan. Saya bilang saya sering doain orang untuk cari pasangan wanita. Dia langsung panjang sekali. Jadi cerita jadi nyambung toh, nyambung. Ya, langsung nyambung. Betul teman-teman, ini saya nggak buat sering. Jadi saya bilang kalau di jemaat itu biasanya pertama ekonomi banyak sekali ekonomi. Yang kedua sakit penyakit. Ya, yang ketiga adalah belum punya anak atau belum punya pasangan. Nah itu. Manjur sekali itu doa di altar call yang begituan ya. Orang berserah ya, Tuhan, angkat tangannya Bapak, angkat. Tinggi lagi dia pasti angkat. Karena dia berserah. Nah, singkat cerita itu saya kasih pengharapan kepada dia. Saya bilang, Pak, Bapak beruntung. Masih single. Tahukah Bapak bahwa Paulus itu single? Dia langsung, oh ya. Jadi saya kasih pengharapan dan saya kasih mengenai constraint tadi. Bahwa kita bapak-bapak ini yang kemudian udah punya anak, itu binding terhadap, mengikatkan diri terhadap sesuatu. Dan itu namanya, mohon maaf ya, itu namanya kompleksitas kehidupan. Orang yang tidak punya anak, dia santai-santai, dia keluar pagi-pagi, bangun, langsung buat teh, duduk di depan rumah. Yang punya anak, ganti popok yang masih bayi. Udah. Karena mamanya sepanjang malam, paginya tugas bapak. Ya kan? Gitu kan? Yang udah sekolah, antar sekolah. Ya. Sampai saya lihat kalau ada orang yang antar sekolah anaknya itu, dia masih pakai itu pakaian yang dia pakai tadi malam tidur sampai di sekolah. Sampai sekolah buat peraturan, tidak boleh memakai pakaian tidur. Saya bilang, apakah ada? Baru saya lihat. Mengikatkan diri pada kompleksitas. Sistem dunia ini, teman-teman ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, itu membuat manusia ya mau tidak mau terjerat di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, itu pencobaan hidup itu. Ya. Nah, ada seruan Saudara. Ada seruan, ya. Dan seruan ini tidak kepada hal-hal yang remeh-temeh seperti yang saya sebutkan barusan. Itu remeh-temeh itu. Orang bilang ini adalah nature of life. Ini adalah memang natur kehidupan. Ini natur kehidupan, toh. Gitu. Ya bagaimanapun kan kita beranak cucu begitu ya. Ya, tapi itu dengan melihatnya seperti itu bagus ya, bagus ya. Artinya dia siap untuk apa? Untuk memandang dari sisi ketika hal-hal itu kembali membawa sesuatu yang membuat hidupnya kompleks. Jangan sampai ketika kompleks, ya, jati dirinya berubah gitu, ya. Itu merubah gitu. Karena apa? Jati diri orang yang sesungguhnya Saudara itu kalau dia ada di dalam tekanan. Keluar aslinya. Saudara peras itu jeruk, jangan itu deh, peras kelapa itu paling diperas itu keluar tuh sari paling apa itu? Paling tajam gitu ya. Paling intinya kan gitu.
Nah, orang kalau ada di dalam tekanan, paling aslinya keluar. Itu, aslinya keluar. Nah, bagus tuh kalau yang asli keluar. Kalau asli keluar, kita tahu diri kita, kita kenali diri kita. Tapi ingat ya, Injil itu kekuatan Allah. Amin, saudara. Saya cerita sana-sini itu seperti orang berdongeng, hanya untuk bawa saudara memahami bahwa begitu kompleksnya kehidupan. Sistem. Mohon maaf ya, ini di akhir-akhir zaman nanti itu disebut dengan Babel besar. Itu Babel besar itu adalah satu sistem yang terstruktur, ya, yang masif. Wah, orang tidak, sampai orang ini. Sampai saudara pernah dengarkan, kamu nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa beli makan, kalau tidak pakai sistem. Memang itu akan terjadi. Seperti apa rupanya, tidak terlalu kita perlu perdebatkan sekarang. Karena ya, banyak orang yang ngomong RFID, chip di dalam tangan, gitu ya. Lewat lagi, ya. Karena nggak jadi-jadi, bahasanya nggak beres, lewat. Ganti topik. Topik Sambo saja naik, langsung itu turun. Dan kelihatan sekali kan, mainan konten atau tagline aja gitu ya. Nah, tapi teman-teman, yang sejatinya adalah betul dinamika hidup ini tuh mengikatkan kita pada satu sistem gitu. Nah, Allah tahu itu. Dan saudara kalau pernah dengar, sering saya bilang bahwa inilah yang disebut rumput duri dan semak bulus gitu. Yang dihasilkannya adalah yang dihasilkannya. Ya, yang saya lebih ngiris itu adalah mendengar Mazmur 90 itu, ya. Yang katanya usia manusia itu 70 atau 80 tahun. Yang kesukaannya adalah Penderitaan. Dan Kesukaran dan penderitaan. ya. Saya pikir ini nggak ada kata-kata lain ini. Desperate banget begitu. Putus asa sekali itu. Kan? Benar-benar saya bilang, tapi kan harus berdamai dengan kata-kata. Nah, tapi gini, jadi Tuhan itu membawa manusia benar-benar menyelami gitu, bahwa inilah dunia yang sudah jatuh itu, ya. Nah, tapi aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, gitu. Itu luar biasa kan? Nah, jadi malam hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan soal ya, saya rindu untuk menyampaikan ini nih teman-teman ya. Beberapa hal yang Tuhan taruh di hati saya gitu ya, mengenai panggilan-panggilan di dalam kehidupan yang hubungannya dengan damai sejahtera ya. Yesaya 55 ayat 1 sampai 3 berkata, top judulnya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan ya. Saudara kalau baca ini ya, ulang-ulang baca ini, pasti saudara tertegun dan kemudian ingin baca ini apa artinya ya. Saudara, ada yang bisa bantu saya untuk baca supaya, karena saya sudah pernah baca. Ayat 1 siapa? Ayat 2 siapa? Ayat 3 siapa? Mulai. Saya ayat 1 ya Pak. Silahkan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2. Saya boleh Pak ya. Pak Daniel silakan. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan makan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ayat 3 yang mudah satu orang. Sedangkanlah telingamu. Ya, silakan Ita. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku,
Boleh Yanti yang lanjutin. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abdi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Amin. Teman-teman, sebelum kita bahas, kita lihat dulu ya kata-kata kujanjikan kepada Daud. Kita lanjut dulu bacaannya dari Wahyu 22 ayat 7, 12, 13, dan 16. Lihat tulisan merah semua ya. Langsung dari Yesus. Silakan. Tadi kita suaranya ini terputus-putus. Coba sekarang. Ayat 7. Ayat yang ke-7, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Oke, ayat 12-13. Silakan, Vanes. Ayat 12-13, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ayat yang ke-16, Dorcas. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wow. Siapa dia ini yang berkata di dalam tulisan merah ini, teman-teman? Yesus. Yesus. Ya, aku Yesus, ya. Saudara bisa lihat. Jadi akan ada satu perjanjian yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dan di Wahyu 22 itu disebutkan sendiri oleh Yesus, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Saudara, saya sengaja dalam Wahyu 22 ini ada 4 ayat ini yang bertulisan merah di dalam Wahyu pasal 22. Jadi begini maksudnya. Rasul Yohanes mendengarnya Yesus sendiri yang berkata-kata. Jadi dia tuliskan. Yang lain itu dia bilang apa? Lalu aku melihat, aku mendengar. Gitu ya. Nah ini dia mendengar Yesus sendiri yang berbicara. Dia tuliskan dalam tulisan kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Ini namanya kalimat langsung. Artinya langsung katakan ya. Makanya pakai apostrophe ya. Tanda buka, kurung, buka kalimat dan tutup kalimat ya. Nah, kita kembali ke sini nih. Jadi di tengah-tengah kompleksitas kehidupan, saudara, ya, saya perlu jelaskan ini karena ini adalah esensi dasar, ya. Kalau teman-teman dengarkan kemarin ya, Pak Stefanus jelaskan bahwa keadaan dunia itu apa, gimana? Kegelapan, apa katanya? Ada yang hafal? Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Ya, ini ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Ya. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara kalau dengar ayat 1-3 ini, keadaannya itu bisa kita rasakan, bisa kita bisa dapat gambaran ya. Makanya
topiknya itu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Saya membahas ini teman-teman ingin memiliki frame ya. Kenapa kita benar-benar harus mengetahui akhir dari segala sesuatu? Ya. Karena apa? Karena kita Karena apa? Karena keadaan itu sesungguhnya akan berakhir dengan dua cara gitu. Akan berakhir dengan dua cara. Yaitu kemuliaan hidup itu dan kehinaan dari kematian itu. Kemuliaan daripada hidup itu dan kehinaan dari kematian itu. Jadi kehinaan kematian itu artinya bicara bahwa apa? Jiwa itu tetap ada di dalam kegelapan yang selama-lamanya itu. Ya. Nah, tidak serta-merta kemudian langsung berakhir dengan keadaan seperti itu. Tapi kita yang hidup hari ini, di tengah-tengah kehidupan ini, kita sedang menjalani sesuatu yang sedang berjalan menuju akhir itu. Nah, mari ya, saudara perhatikan di sini ya. Di tengah keadaan yang kompleks seperti yang saya cerita di depan tadi ya, saudara ya, di mana manusia mau nggak mau mengikatkan diri di dalam sistem itu, ya, kalau nggak makan, ya lemas, ya, kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, gitu, ya, dehidrasi kalau nggak minum, kemudian ya lama-lama mati, saudara ya, gitu. Itu sistem, gitu. Kalau nggak kerja, ya tidak ada kemungkinan dapat upah, gitu. Nggak kerja, makan Pak, boleh gitu ya, ya makan. Tapi firman Tuhan bilang jangan jangan kalau katanya jangan memberi makan kepada orang yang tidak bekerja. Iya ya, jangan kerja, jangan makan kalau nggak kerja gitu intinya kan gitu ya. Jadi ada sistem yang memang bagaimanapun kita mengikatkan diri di dalamnya. Ya, nah seruan ini ada di tengah-tengah keadaan itu ya. Nah, saudara lihat ayat 1 ya. Ayo ya, menarik sekali nih yang ayat pertama ini ya. Ayo hai kamu semua orang yang haus, marilah minum, marilah minumlah air ya. Dan hai orang yang tidak punya uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Coba ya, dikatakan di sini tanpa uang pembeli, tanpa bayaran. Ya, hai kamu yang haus, hai kamu yang tidak punya uang. Siapa yang tidak punya uang? Jangan ngaku ya. Mari kamu yang haus, yang tidak punya uang, terimalah tanpa uang pembeli, tanpa bayaran. Wah, itu saudara. Jadi memang kalau saudara dan saya ya bisa menangkap ini, ya saudara pasti sudah mengerti kan, ini bicara mengenai panggilan keselamatan. Ada yang bisa jelaskan kira-kira dari pelajaran yang kita pelajari, ayat 1 ini terkait dengan apa sih? Kan gini nih, yang haus, yang tidak punya uang, marilah ya, terimalah gandum tanpa uang pembeli, ya, makanlah ya, tanpa bayaran, gratis. Ini bicara mengenai haus dan lapar akan firman Tuhan. Rancangan damai sejahtera. Ini bicara mengenai tanpa uang pembeli, tanpa bayaran. Hai kamu yang haus, yang tidak punya uang. Pemeliharaan Tuhan ya.
Oh, oke, berarti masih jarang yang dengar kali ya. Ini teman-teman, ini pasti bicara mengenai apa? Ini bicara mengenai kasih karunia. Ya. Ya. Jadi coba baca Efesus 2 ya. Ayat 8 dan 9. Ada yang bisa baca? Siapa yang belum? Saya, Pak. Iya, silakan. 2 ayat 8 sampai yang 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi kehidupan yang mulia tidak didapatkan tanpa mengikuti jalan kemuliaan. Oke? Kehidupan yang mulia tidak didapatkan tanpa mengikuti jalan kemuliaan. Dan jalan kemuliaan satu-satunya yang sudah dipertontonkan itu adalah jejak Kristus. Ya kan? Nah, tapi tiba-tiba ada cerita tidak punya uang, ya. Mari kamu yang haus, ya. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, dan juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ini bicara mengenai ini, kasih karunia. Bicara mengenai sesuatu yang memang manusia tidak bisa usahakan. Itulah seruan keselamatan. Kita harus benar-benar mengerti itu, ya. Wah, saya sebenarnya pikir teman-teman pasti tahu itu ayat 1 itu, ya. Ini mengenai apa sih? Ya. Konteksnya selalu ada 2. Ada pemberian yang manusia memang tidak bisa cari. Jadi dia harus dikasih. Jadi dia harus dikaruniakan. Yang kedua, di atas kasih karunia itu, ya, ini bahasanya nggak bisa berubah nih. Di atas kasih karunia itu, menurut Roma pasal 5 ayat 2, itu apa? Akan menghasilkan, oke, saya ulang ya. Di atas kasih karunia itu timbul satu pengharapan akan kemuliaan, ya, supaya singkat ya. Ini ada kasih karunia yang dikaruniakan, ya. Ya. Jadi terimalah, ya, tanpa uang pembeli. Makanlah juga anggur tanpa bayaran. Terimalah kasih karunia, ya. Bukan karena hasil usahamu, itu pemberian Allah. Nah, di atas kasih karunia itu ada pengharapan akan kemuliaan. Nah, mari kita lihat nih ya, di ayat 2 tuh bicara apa? Jadi ayat pertama jelas-jelas bicara mengenai apa? Alasan kita untuk bermegah, alasan kita untuk bermegah di dalam Kristus, ya. Alasan kita bermegah dalam Kristus itu cuma satu. Apa itu, teman-teman? Anugerah. Ya, kita hanya bisa bermegah di atas kasih karunia. Ya, di atas kasih karunia. Nanti baca ya, Roma 5 ayat 2 ya. Di atas kasih karunia itu kita berdiri dan bermegah. Jadi saya lupa ayat yang lain ya, ayat Roma 8 juga kalau nggak salah ya, menyebutkan itu ya. Jadi dikatakan bagaimana kita dapat bermegah, ya? Apa yang kita bisa buat bermegah, kan? Tidak ada katanya, ya. Kecuali apa? Di atas kasih karunia itu. Dan kita bermegah di atas kasih karunia itu untuk apa? Untuk menuju kepada satu hal, yaitu pengharapan akan
kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, jadi ayat 1 bicara mengenai landasan. Karena tanpa itu manusia apa? Manusia ada di dalam apa? Di dalam keadaan menuju kebinasaan. Artinya mereka ada di bawah hukuman, ya, sudah ada di bawah hukuman, ya. Tetapi ketika kasih karunia itu hadir, maka kasih karunia itu adalah satu-satunya alasan untuk dapat bermegah. Nah, di atas kasih karunia ini muncul ayat 2 nih, teman-teman, ya. Coba perhatikan ayat 2, ya. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku. Maka, ya kita berhenti di situ dulu ya. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Ketika kita ada ya di dalam kasih karunia Allah ini, maka kita apa? Kita harus mempunyai jalan ya yang bukan jalan kita lagi, gitu ya. Kita harus menempuh jalan yang bukan jalannya kita lagi. Kita harus menempuh rancangan yang bukan rancangan kita lagi. Makanya di sini dikatakan ya, teman-teman, ini kalau kita renungkan ya, mengapa kamu belanjakan uang sesuatu yang bukan roti dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lesat. Coba bayangkan, ya, dua polarisasi yang benar-benar diekstrimkan, didikotomikan, saudara ya. Kamu belanja, ya. Tadi gini loh, tanpa uang pembeli, bukan, saudara. Hai kamu yang tidak punya uang. Sekarang belanja uang. Ya, belanjakan uang. Tadi tidak punya uang. Sekarang belanjakan uang. Artinya gini nih, ya. Di atas kasih karunia yang kamu terima, yang kamu peroleh, yang pemberian Allah yang bukan karena hasil usahamu. Sekarang kamu punya sesuatu untuk berdiri di atasnya. Sekarang, apa yang kamu punya setelah berdiri di atas itu? Apa, saudara? Apa yang saudara punya setelah saudara terima Kristus? Iman. Ya sebenarnya masih sama kan? Ketika kita sudah terima Kristus tuh, ya kita punya apa yang masih benar-benar saudara juga punya sebelum menerima Kristus. Ya ada waktu kan, waktu ya masih punya waktu, masih punya hal-hal yang terkait dengan fisik yang lain kan, punya orang tua, kemudian punya saudara gitu kan, punya keluarga. Tapi sekarang begini nih, dia mau bilang nih, sekarang kamu belanjakan uang, kamu punya semua itu ya, tetapi semua upah jeripayahmu itu tidak mengenyangkan. Sia-sia gitu. Sia-sia. Jadi dia mau bilang bahwa kenapa kamu berusaha untuk mencapai atau mencari atau dengan segala sesuatu ya, mengusahakan atau mencari gitu ya. Hal-hal ya yang sia-sia gitu. Saudara pernah nggak rasakan situasi itu ya di dalam hidup kita ya? Kita kerja tuh, ada orang yang kerja jam sekian sampai jam sekian. Tapi semua yang dia kumpulkan selama sebulan itu hanya untuk menutup biaya yang sudah ada di depan matanya. Seperti viral roller coaster aja ya. Jadi muncul tagihan, disiapkan untuk bayar. Tagihan muncul duluan.
baru keluar gaji atau upah, selalu ya selalu istilahnya ya, kejar-kejaran gitu ya, selalu kejar-kejaran. Nah, ini sengaja, kalau saudara perhatikan yang saya cerita tadi, bahwa ada hal-hal yang mengikatkan diri kita ke dalamnya, itu keadaannya seperti itu. Sampai muncul kata-kata, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Ya, pernah saudara dengar Yesus berkata, akulah roti hidup? Kalau kamu makan roti ini, kamu tidak akan lapar lagi. Kenapa kamu makan roti yang tidak mengenyangkan? Ya. Nah, ini teman-teman sangat esensi dalam hidup kita ini, sangat esensi, masuk ke dalam hal-hal yang benar-benar inti gitu ya. Saudara kalau lihat bagian terakhir dari ayat 2 itu, maka dia katakan, dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saudara, kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Benar-benar dibuat sesuatu yang ya bumi dan langit gitu ya. Kalau saudara ingat ayat ini ya, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, jalanku bukanlah jalanmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit di atas bumi, sepertinya tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 2 ini, saudara, mau bicara mengenai dua hal itu. Sangat berbeda. Kalau kamu masih belanjakan uang dengan caramu, sehingga kamu tidak pernah kenyang, ya. Sekarang dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi memang ada satu pemisahan itu. Memang ada satu pemisahan. Ada jalan, ada rancangan damai sejahtera, ada jalan Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada rancangan damai sejahtera, ya, dan ada rancangan kecelakaan. Sesuatu yang memang dipisahkan. Ya. Nah, teman-teman, ya. Kalau kita mengerti ini ya, kalau kita memahami ini, ya, kalau kita sungguh-sungguh mau mencerna ini, ya, terus kita introspeksi diri, banyak loh hal-hal yang wasting gitu. Wasting itu menghabiskan waktu, ya, bisa menghabiskan waktu. Wasting itu adalah hal-hal yang sampah gitu, wasted, ya, terbuang gitu dalam hidup kita, ya, yang kita lakukan. Di sini dikatakan, kamu tidak kenyang, kamu makan tapi nggak kenyang. Kenapa nggak datang padaku? Kamu makan dengan yang baik dan sajian yang lezat. Kenapa begitu? Kenapa kamu ambil jalanmu? Kenapa nggak ikut jalanku? Kenapa ikuti rancanganmu, nggak ikut rancanganku? Kenapa nggak nyanyi hanya Tuhan yang paling mengerti? Ya. Jalan hidup anak-anaknya. Kenapa nggak setuju dengan itu? Ya, kenapa kalau udah nyanyi terus nggak kerjakan yang dinyanyiin itu gitu? Tadi di sel grup Kupang kayaknya pembuka lagu itu, penutup pakai itu. Jangan-jangan tadi mau pergi turun tangga juga masih pakai lagu itu, ya? Karena kami tahu, apa? Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu
Tuhan tak pernah kecewakan. Ngana so tahu. Kamu sudah tahu. Kenapa tidak ikutin dong? Ya, memang Tuhan udah bilang kan, jalanmu bukan jalanku. Dia bilang gitu. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Jalanmu bukan jalanku. Jadi mau ikut jalanmu sendiri. Katanya hanya Tuhan yang paling mengerti. Udah nyanyi gitu tuh sampai benar-benar diresapi. Tapi prakteknya masih pakai pengertian sendiri. Padahal udah bilang yang paling mengerti. Coba nanti ya, saya mau ikut buat perlombaan ini Pak Lepik. Bagaimana orang meresapi kata-kata itu ya. Jalan hidup anak-anaknya. Itu lirik itu saudara. Kalau saudara kaitkan dengan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tuhan Allah Yahweh Elohim mau bilang, jalanmu bukan jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Makan tapi nggak kenyang. Dikatakan, mengapa kamu belanjakan uang yang untuk roti, tapi roti itu tidak membuat kamu kenyang? Dengarkanlah aku, kamu akan makan yang baik, dan aku akan memberikan sajian yang paling lezat. Jalanmu bukan jalanku. Ini penting banget teman-teman. Ya, kita harus hidup ini harus diperkarakan. Bawa ke meja pengadilan. Oh, bagaimana maksudnya Pak? Betulan. Ya, Anda mau diadili hari ini atau nanti? Kalau saya hari ini saja. Ya, maksudnya pengadilan Kristus itu sekarang. Ya, saudara kalau dengar, saya lupa ayatnya. Ya, dan penghakiman itu mulai dari sejak sekarang ini dan dimulai dari apa? Dari rumah Tuhan. Ya. Artinya apa? Perkarakan hidup sejak hari ini. Ya. Kalau lagu yang satu itu bilang, perkarakan kemana kau harus pulang, ya? Apakah ke belantara ke padang yang gersang atau ke padang hijau yang tak bertepi? Ke padang hijau tak bertepi. Ya, betul tuh ya. Mau ke padang gurun yang gersang atau ke padang rumput yang tak bertepi? Artinya Firdaus, menyenangkan gitu, ya. Hari ini perkarakan gitu. Teman-teman, Yesaya 55 ini ayat 2 mau katakan kepada kita, kita sering menghabiskan waktu, kita sering menghabiskan energi, kita sering menghabiskan rasa cinta, perasaan, dan dengki, dan kemudian rasa sayang yang terbuang percuma. Wah, ya, kok saya itu Pak? Ya, saya juga, ya. Cuman kadar kita berbeda, perjuangan kita berbeda, ya. Jadi kita harus perkarakan tuh, ya, setiap hari ketika kita bangun, ya. Adakah saya ada di dalam rancangan damai sejahteranya Allah, atau saya sedang menuju kepada ujung rencana kecelakaan gitu? Saudara akan semakin mengerti rancangan kecelakaan ini ketika kita masuk ke dalam kata celaka, celaka, celaka. Ada burung nasar yang terbang di langit. Nah, tadi nyanyinya gimana tadi nyanyinya? Bu Esther tadi nyanyinya apa? Sampai saya kutip tuh di grup, ya. Katanya apa? Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali melintasi langit hidup. Nah, Di bawah kapas sayapmu. pertanyaannya, gimana Raja Wali melintasi langit biru itu? Nah,
Gimana Raja Wali melintasi langit biru? Saudara tahu nggak? Dia melawan angin, arah angin. Dia melawan arah angin. Ya, hidup anak-anak Allah gitu ya. Jalan hidup anak-anaknya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya melawan arus. Melawan arus. Tidak seirama dengan dunia. Tidak seirama dengan dunia. Tidak sama gayanya dengan dunia. Itu, saudara, ya. Jadi ada jalan-jalan yang memang jalan anak-anak Tuhan gitu, ya. Dan itulah yang disebut jalan orang benar, ya. Itu yang disebut jalan lurus, ya. Itu katanya yang disebut jalan orang benar, yaitu orang benar yang seperti cahaya fajar yang semakin apa? Semakin bercahaya sampai rembang tengah hari. Ya. Sampai dia bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapaknya. Sambung ayat tuh, nyambung aja tuh ayat. Ya. Tadi Pak Tadus malah nyimpulin gini, seperti kata mentor kita. Kalau Pak Stefanus bilang imajinasi, kalau Pak Hens bilang fantasi. Saya ingin ya Pak Anton bilang apa? Ya, mungkin Pak Tadus belum dapat intisarinya. Ya, jadi tapi pada intinya gini, labuhkan di belakang langit biru gitu. Labuhkan nanti. Memang tidak mungkin, saudara ya, tidak mungkin saudara mengerti panggilan seruan keselamatan ini kalau berhenti di sini, kalau berlabuh di sini. Memang tidak. Dia tidak punya bentuk yang nyata dan sejati. Paulus bilang dalam 1 Korintus 13 ayat 12, aku melihat samar-samar seperti di cermin, tapi kelak aku akan melihatnya muka dengan muka. Ya. Nah, mari kita memiliki ini di dalam batin kita itu, di dalam batin kita ini. Makanya kalau saudara perhatikan ya, ayat yang ketiga dari Yesaya 55 ini, sendengkanlah telingamu kalau begitu. Kalau saudara ingat-ingat nih ya, setiap peringatan kepada ketujuh jemaat di Wahyu pasal 2 dan 3, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Ya, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Waduh, ini saudara, kalau saudara belajar banyak kebenaran, baca ayat ini, itu seperti merangkum seluruh kisah Kristus yang adalah kebenaran. Coba lihat ya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Apa yang bisa membuat orang hidup, saudara? Hah? Apa? Makan tubuhku dan minum darahku, maka sekalipun kamu mati, kamu akan hidup. Amin. Sang kebenaran itu. Jadi kita sendengkan telinga kemana nih maksudnya? Dengarkanlah kebenaran itu. Amin. Ya. Aku hendak mengikat perjanjian abadi. Ya. Yanti coba baca lagi perjanjian abadi. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abdi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh. Abadi, bukan abdi. Abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Amin ya. Saya suruh tadi karena Yanti itu bacanya perjanjian abdi ya. Jadi perjanjian yang kekal, perjanjian yang abadi, everlasting covenant, ya, perjanjian yang kekal, dan itu namanya perjanjian yang baru.
Dan itu digenapi di dalam Kristus yang adalah pengantara, yang adalah imam besar perjanjian yang baru. Ya. Itu digenapi di dalam itu. Aku hendak mengikat, ya, perjanjian yang baru dengan kamu, ya. Perjanjian yang baru di mana Kristus adalah pengantara atau imam besar dari perjanjian yang baru itu, ya. Yang kujanjikan kepada Daud. Sekarang Kristus sendiri yang adalah tunas Daud, ya, keturunan Daud, ya, yang menggenapi itu. Jadi kepada firman ini, ya, tadi siang tuh saya cerita di mana, di sel grup, bahwa Kristus nggak ada di sini. Ya. Saudara mau berpegangan kepada siapa? Yohanes 1 ayat 14, ya. Ada yang bisa baca Yohanes 1 ayat 14? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya kan? Jadi kebenaran itu ada di antara kamu. Bersekinot di antara kamu. Berkemah di antara kamu. Bersekinah di antara kamu. Diam di antara kamu. Kebenaran itu yang ada di sini. Dan saudara dan saya pasti bisa, ya, menjadi menyatu di dalam itu tuh, ya. Ketika teman-teman bisa merasakan tuh, ya, kebenaran, ya. Setiap perkara dalam hidup, ya, saudara bawa di dalam konteks kebenaran itu. Apa yang Tuhan mau saudara lakukan? Jalannya Tuhan yang mana? Ya, jalannya Tuhan yang mana? Nah, setiap saat, ya, kita terus memperkarakan hidup. Mana jalannya Tuhan? Ya, mana jalan damai sejahtera yang daripada Tuhan? Ya, jadi kita nyanyi lagu, ya, hanya Tuhan yang dapat, ya, apa, yang paling mengerti. Betul, dia yang paling mengerti. Tapi yang dia mengerti adalah jalannya dia. Dia bilang, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Itu yang dia mengerti. Dia tidak pernah mengerti mengenai rancangan yang saya dan saudara buat sendiri yang menuju ke kecelakaan. Dia tidak mengerti. Mohon maaf nih ya, lagu ini tuh harus dipahami dengan benar. Kalau lagu ini dipahami dalam keadaan kita sedang nyelongso, kata orang Jawa itu, sedang malas-malasan mengikuti apa yang kita mau, Tuhan bilang, saya tidak tahu lagu itu. Enggak, ya? Enggak, kan kita bilang begitu kan? Hanya Tuhan yang paling mengerti, ya, sesuai dengan rencananya dia, sesuai dengan jalannya dia, gitu. Apalagi disambung jalan apa? Jalan hidup anak manusia. Jalan hidup anak-anaknya. Kan jalan hidup anak-anaknya. Jadi dia jalannya dia, gitu. Nah, saudara sambungkan dengan Yesaya 55 tadi, ya, ayat 8. Jalanmu, pakai mu dulu. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi kalau kita bilang, yang paling mengerti, yang dia mengerti adalah kebenaran. Sendengkan telingamu, katanya. Dengarkanlah kebenaran itu, katanya. Ya, maka katanya apa? Maka kamu akan hidup. Maka kamu akan hidup. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tuntunan, bukan tontonan. Ya.
Saudara, ini adalah pengembalaan, ya. Ini adalah tuntunan, bukan tontonan. Artinya ini sesuatu yang harus kita kerjakan. Ini yang kita harus ikuti pada saat kita terus berjalan, berdinamika di dalam kehidupan ini, ya. Bukan menjadi sesuatu yang kita pasang kiri kanan yang menjadi simbol-simbol dalam hidup kita. Tadi malam saya bilang, ya, banyak orang yang berbicara tentang Tuhan, tapi dia tidak berbicara dengan Tuhan. Ya, artinya mengetahui tapi tidak, ya, tidak apa saudara? Tidak melakukan, ya, tidak mengerjakan, gitu ya. Nah, hanya Tuhan yang dapat mengerti. Amin. Ya, hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan. Boleh saudara, ya, pakai lirik itu menjadi pengingat dalam diri saudara dengan kedalaman firman kebenaran, ya. Memang benar, hanya Tuhan yang dapat, yang paling mengerti. Tapi yang dia mengerti adalah jalannya dia. Saya ambil malam hari ini bicara topik ini karena saya terinspirasi sama lagu di sel group itu tadi. Ya, kalau sampai lagu itu benar-benar teman-teman resapi itu, ini menjadi penting untuk mengetahui, oh, karena rupanya bagus banget. Waktu disambung jalan hidup anak-anaknya. Jalanmu bukan jalanku. Jadi Tuhan paling mengerti kalau ikut jalannya dia. Gitu. Yaitu jalan anak-anaknya. Nah, sendengkanlah telingamu katanya, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Hidup, ya, hidup mengikuti jejaknya Kristus. Saudara akan menikmati itu damai sejahtera dalam hidup kalau mengikuti jejaknya Kristus. Terlalu banyak, saudara, terlalu banyak hal yang bisa membuat saudara bimbang. Terlalu banyak hal di dunia ini yang bisa membuat saudara putus asa. Banyak, ya. Ya. Terlalu banyak, saudara, kalau lihat materai-materai terbuka, ya. Kita akan ketemu yang namanya perseteruan, ya. Musuh orang adalah seisi rumahnya. Musuh orang seisi rumahnya. Saudara udah ketemu? Saya sudah ketemu. Ya. Itu konflik ketika Injil itu masuk. Ya. Saudara tetapi akan terbit terang atasmu. Yohanes pasal 1 katakan begini, ya. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia, Kristus, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ketika saudara di dalam saudara ada terang, maka terang itu bercahaya. Kemana engkau pergi, saudara pasti berseteru dengan kegelapan. Konflik terjadi. Ya, konflik terjadi. Jadi, tapi Pak, teman dekat, keluarga, saudara sendiri. Ya. Tadi siang kita baru bicara itu. Tapi menarik, ya. Kevin langsung bilang, musuh orang adalah seisi rumah. Oh iya, ya. Ya. Jadi hal itu. Jadi kita harus selalu punya kepekaan itu. Kepekaan itu, ya. Ya ingat saudara, ya. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Siapa yang setuju hanya Tuhan yang paling mengerti? Ya betul. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Hanya Dia memang yang paling mengerti. Tapi selalu ingat, ya, jalan anak-anaknya, ya. Jalan Tuhan itu apa? Jalan orang benar, ya. Dan orang benar itu katanya apa? Seperti cahaya fajar yang terus memancar sampai rembang tengah hari, dia terus bercahaya, ya. Sampai satu hari dia akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapanya. That is the path. Itu adalah jejak-jejaknya orang-orang benar. Kita harus memilih dalam hidup. Firman Tuhan malam hari ini bilang, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya kamu tidak kenyang.
pergi kerja jam 8, pulang jam 5, 85, 85, 85. Apa hasilnya? Ya, kita harus mengerti esensi keseluruhan atau yang terdalam dari kehidupan. Bahwa kehidupan ini adalah satu perjalanan, ada satu pertandingan, adalah satu perlombaan. Untuk apa? Untuk mendandani manusia batinia kita dan bukan jasmania, untuk memuaskan keinginannya. Apapun, dimanapun, di level manapun kita sedang berjalan, kabarnya adalah itu, ya. Kabar baiknya adalah itu, ya, bahwa kita harus mendandani manusia batinnya kita. Apapun yang kita, panggilan kita di dunia ini, ya. Apapun yang kita kerjakan. Nah, bagaimana caranya udah terlalu banyak dibahas di dalam Zoom kita ini. Sekarang adalah waktu-waktu di mana setiap kali kita berhadapan dengan itu, bangun pagi, perkarakan, ya. Aku tahu hanya Tuhan yang paling mengerti, ya, akan jalan anak-anaknya. Ya, terus ada yang, ya, ada kalimat yang menarik banget tuh di situ saya catat, ya. Dikatakan, karena itu kami serahkan seluruh hidup ini. Wow, gue bilang, keren sekali kalimatnya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini. Yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Wah, ini benar-benar kalau kita lihat, teman, ini saya periksa kan lirik lagu ini. Wah, ini benar-benar mengandung kebenaran yang luar biasa. Ya, apalagi persis banget dengan tema RDS kan, rancangan damai sejahtera. Ya, kita ini sedang membahas, saudara, rancangan damai sejahtera. Bukan hanya damai sejahtera yang merupakan suasana batin, tapi ini rancangan damai sejahtera Allah. Makanya saya nyerobot ke kiri, nyerobot ke kanan kalau saudara perhatikannya, gitu ya. Ya, masuk ke dalam, melebar sedikit, ya, masuk ke dalam, melebar sedikit kalau saudara perhatikan. Malam hari ini, ya, kita masuk ke, ya, salah satu sudut pandang yang lain, melihat rancangan damai sejahtera Allah, ya. Jalanmu bukan jalanku. Ya. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, ya. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, ya. Rancanganku dari jalanmu. Jadi dari rancanganmu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan. Perkarakan hidup, lewati hidup, jalani hidup. Ingat, jangan lewat. Saya pernah katakan, wah, begitu ngiritnya kalau kita melewati hidup sepanjang hari, ya, kemudian kita menutupnya, ya, tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan. Wah, sia-sia, ya, percuma, wasting, saudara, ya, terbuang percuma, ya. Tapi malam hari ini saudara menerima kebenaran ini bahwa, ya, kita harus selalu memperkarakan hidup kita setiap hari, ya. Dandani manusia batinia kita dengan, ya, dengan seluruh yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Apa yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Sikap hati itu penting. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati menurut, ya, kebenaran firman Tuhan, hati itu bisa jadi benteng paling terakhir, saudara. Jangan pernah, ya, jangan pernah izinkan sesuatu untuk membuatnya gelisah, ya. Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Jangan biarkan hatimu jatuh di dalam atau tergerogoti oleh kegelisahan. Do not let your heart in trouble, ya. Jangan biarkan hatimu itu di dalam masalah, ya. Masalah boleh ada, tapi jangan biarkan hatimu ada dalam masalah. Ya. Bukan kita tidak, ya, saudara, semua orang punya masalah, ya. Dan masuk dalam sistem. Mau diapain kalau masuk dalam sistem, ya? Mau selesaiin di mana? Ya. Tergulung di dalam sistem. Ya. Yang paling penting kita selalu ceritakan adalah udah, ya, harus ceritakan apa adanya. Tapi sistem seperti itu, sistem, ya.
Ya, di dalam dunia ini itu yang kita hadapi. Tapi jangan pernah kehilangan momentum untuk apa? Memperkarakan, mendandani manusia batinnya saya dan saudara. Ya, hati, pikiran dan perasaan itulah jiwa. Ya, nah nanti dilanjutkan ya sama Pak Anton hari Sabtu ya. Mendandani pikiran ya dan jiwa dan perasaan ya, yaitu jiwa ya, membangun rumah Tuhan. Kita tutup dulu dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberikan pengembalaan-Mu melalui setiap kebenaran-Mu, dan ini memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kami tahu setiap jalan yang kami pilih, jalan-jalan ini adalah jalan lurus, jalan orang benar. Dan ini semakin terang sampai rembang tengah hari, sampai nanti bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa. Kami dapat mengikuti fantasi, imajinasi itu melalui setiap pengurapan yang Engkau berikan, ya Allah Roh Kudus. Terima kasih, sehingga itu memberikan kami kekuatan untuk memijakkan kaki kami di atasnya, yang membuat kami berkata bahwa sekalipun kami tidak tahu hari esok, bukan surya yang kami harapkan, tapi karena surya itu akan lenyap, tapi Tuhan yang ada di sana, pengharapan kami kepada Tuhan itu selalu yang menjadi utama dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Malam hari ini hamba berhenti, tapi hamba percaya Engkau terlalu mengasihi setiap kami. Engkau pasti melimpah-limpahkan kekayaan firman ini yang ada di tengah-tengah kami. Tidak akan Engkau biarkan berhenti, karena Engkau sendiri berkata itu akan mengerjakan apa yang Engkau kehendaki, dan juga akan berhasil dalam apa yang Engkau suruhkan kepadanya. Dia akan terus menjadi kuat, menjadi hidup. Dia berkuasa. Roh Kudus, mari supaya setiap firman ini sungguh-sungguh kami nikmati. Ini adalah makanan yang paling lezat. Dan kami percaya firman ini itu berkuasa. Dia membawa kami ke dalam seluruh kelimpahan. Hidup yang berkelimpahan. Hidup yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Hidup yang tidak dapat ditakar oleh dunia. Yang tidak bisa diukur dengan dunia. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk nilai-nilai yang tinggi dan mulia ini di dalam kami. Orang-orang yang telah mencuci jubahnya menjadi putih dengan darah Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, Juru Selamat Penebus, sahabat kami yang setia, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang bersuka cita yang diberkati, mari bersama katakan amin. 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 Yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Amin.